Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia dengan NIM 2331064. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya ada. Baiklah, saya Fania dengan NIM 2331040 dan di sebelah saya ada. Baiklah, saya Fania Dewi Putri dengan NIM 2331047 dan di sebelah saya ada. Dengan saya Linda Rosalina dengan NIM 2331052. Baiklah, materi yang akan dibahas kali ini, yang pertama ada filsuf dan minat politik, yang kedua ada apa kerja filsafat, yang ketiga filsafat mencari jawaban, yang keempat filsafat sebagai ilmu kritis, yang kelima filsafat sebagai ilmu ideologi, yang keenam filsafat politik. Materi pertama yaitu tentang filsuf dan minat politik yang akan dibahas oleh Kanila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang filsuf dan minat politik. Ada gejala yang cukup mencolok, hampir semua filsuf besar di barat sangat berminat akan politik. Dari Herakleitos yang menyebutkan perang sebagai bapak dari segala-galanya, sampai Andrei Glucksmann yang mendukung penempatan roket Pershing II di Republik Federal Jerman, kebanyakan mereka mengambil sikap-sikap yang secara politis relevan. Yang kedua, apa kerja filsafat? Salah satu kesibukan para filsuf ialah bertengkar tentang apa itu filsafat, di mana segala macam keyakinan dikemukakan dengan gigih, termasuk pendapat bahwa tidak ada filsafat. Bertolak dari pengandaian bahwa filsafat de facto dilakukan dalam masyarakat. Kenyataan itu membuat petunjuk bahwa pada hakikatnya filsafat pun membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu ada filsafat mencari jawaban dan filsafat sebagai ilmu kritis yang akan dibacakan oleh 3. Filsafat mencari jawaban. Bahwa filsafat juga mencari jawaban perlu ditegaskan berhadapan dengan suatu tren modis masa kini. Seakan-akan tugas filsafat terbatas pada menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Seakan-akan bukan tugasnya untuk mencoba memberikan jawaban. Seperti kerendahan hati ini tidak hanya defaistik, melainkan kurang sedap dan berbau ideologis, karena tentu saja setiap filsuf bagaimanapun juga mesti mempunyai pandangan sendiri yang kalau tidak dikemukakan dengan terus terang dimunikasikan terhadap kritik. Jadi, filsafat tidak dapat cuci tangan terhadap jawaban-jawabannya. Seperti kata Robert Schwarzman, yaitu yang baik tidak dapat terletak dalam pertanyaan sendiri, melainkan harus dalam jawaban. 4. Filsafat sebagai ilmu kritis. Demikian sikap kritis terhadap dirinya sendiri atau seakan-akan takut untuk membawa pandangan positifnya sendiri, melainkan kritis dalam arti bahwa filsafat tidak pernah puas diri, tidak pernah membiarkan sesuatu sebagai sudah selesai, tidak pernah memotong perbincangan, selalu bersedia, bahkan senang untuk membuka kembali perdebatan. Selalu ada secara hakiki, bersifat dialektis dalam arti bahwa setiap kebenaran menjadi lebih benar dengan setiap putaran tesis, antitesis, dan antitesis, antitesis. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang 5. Filsafat sebagai kritik ideologi. Sifat kritik itulah yang membuat filsafat menjadi sarana kritik ideologi excellent. Ciri khas sebuah ideologi ialah bahwa selalu dimuat tuntunan mutlak yang tidak boleh dipersoalkan. Biasanya suatu ideologi sekaligus
menunjukkan pihak yang berhak untuk menjaga kemurniannya. Padahal filsafat secara hakikat menutup pertanggungjawaban. Ya kan? 6. Filsafat politik. Secara singkat dan tanpa pendasaran lebih lanjut dapat dikatakan bahwa masalah utama filsafat politik adalah masalah legitimas dan arti etis terhadap dua lembaga dimensi politik manusia, hukum sebagai lembaga normatif, pendataan masyarakat, dan kekuasaan politik atau negara sebagai lembaga penataan masyarakat efektif. Filsafat menjelaskan tuntunan legitimasi terhadap hukum. Pada hakikatnya diajukan tuntunan bahwa hukum harus adil terhadap kekuasaan ditutup dari legitimasi materinya. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Ya kan? Itu. Baiklah, untuk kesimpulan pembahasan materi filsafat kami kali ini yaitu secara singkat bahwa masalah utama filsafat politik adalah masalah legitimasi dalam arti etis terhadap hukum. Pada hakikatnya, tuntunan bahwa hukum selanjutnya sebagai ilmu kritis, filsafat memang harus mencari jawaban-jawaban yang tidak pernah abadi. Kesimpulan selanjutnya, sebagai ilmu kritis, filsafat memang harus mencari jawaban-jawaban yang tidak pernah abadi. Karena itu, filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Sedangkan filsafat sebagai ilmu ideologi ialah suatu teori menyeluruh tentang makna hidup atau nilai-nilai daripada ditarik kesimpulan. Sekian dari saya. Presentasi dari hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator. Demikian presentasi hasil kelompok filsafat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.